Kembali di podcast Era Rumpi. Sobat Podcast memiliki hobi baru di tengah pandemi seperti sekarang ini tentu sangat menyenangkan. Apalagi hobi ini bisa memberikan nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selain melepas penat tentunya. Kurang lebih itu menjadi gambaran dari hobi yang baru digeluti oleh bapak saya 1 bulan terakhir, yaitu berkebun sayur. Nah, tidak hanya bapak saya, salah satu kawan saya yang seorang guru juga menggeluti hobi yang satu ini. Nah, menariknya, kawan saya malah sudah panen nih. Kalau bapak saya kan belum ya. Setidaknya itu saya lihat dari hasil postingannya minggu lalu. Tapi kira-kira hasil dari berkebun sayurnya ini memuaskan gak ya? Untuk itu saya akan ngobrol dengan orangnya langsung. Apa kabarnya, Chris? Sehat, terima kasih. Kamu gimana? Ya, baik juga. Sehat juga di sini. Okay. Di Ubud masih hujan ya? Enggak. Udah reda ya. Oke, kebetulan ini kan keluarga juga, bapak saya sendiri juga lagi menggilai sayur lah ya, boleh dibilang seperti itu. 1 bulan terakhir, kebetulan belajarnya otodidak dari YouTube. Tapi sempat juga sih main ke rumah teman gitu, ke rumah kawannya yang sudah, tapi yang ini udah lama kayaknya udah menggeluti untuk sayur ini sendiri. Nah, Ina sendiri gimana? Kok bisa tiba-tiba panen sayur sekarang? Oke. Itu awalnya gara-gara perasaan takut corona kan, nggak berani ke pasar, takut nggak bisa ke pasar gara-gara pasar lockdown kan dulu isunya begitu. Terus kamu berpikir kalau semua orang harus tinggal di rumah terus bakal kekurangan bahan makanan, paling nggak kita mulai berpikir untuk ketahanan pangan di rumah masing-masing lah gitu ya. Akhirnya saya memutuskan memberanikan diri untuk nekat beli bibit sayur sama beli tanah yang di karung-karung gitu. Terus dari itu juga belajarnya, lihat-lihat kayak gimana. Kebetulan dulu tahun 2014 waktu saya hamil pertama, suami juga sudah pernah berkebun sayur. Itu bikin vertical garden dan sisa-sisa alat bahannya masih ada. Jadi saya beranikan diri untuk udah coba aja lah bermodalkan YouTube juga gitu, nggak belajar dari siapa-siapa. Waktu itu suami kayak nganggap paling cuma sebentar, gitu. Jadi dia nggak ikut campur sama sekali. Gitu. Tapi lama-kelamaan berkembang, jadi sudah bisa dinikmati sendiri, untuk porsi sendiri. Gitu. Kalau saya di sini tanaman yang paling banyak itu adalah sayur hijau, karena accident juga sebetulnya, nggak sengaja. Oh, gimana tuh? Jadi pertama kali mencoba, gagal. Tanamannya itu tumbuh, tapi dia etiolasi. Dalam arti kurang sinar matahari. Batangnya itu panjang-panjang, baru kecabah sama panjang-panjang, tapi dia lemah, gitu, daunnya sedikit. Saya juga konsul sama teman yang petani milenial juga, dia bilang, ini etiolasi namanya, gitu. Apa namanya? Semacam apa tuh? Etiolasi. Itu semacam kondisi dia kayak kurang sinar matahari, terus jadinya nggak fit kondisi tanamannya. Gitu. Batangnya tinggi, panjang, tapi lemah gitu. Jadi nggak proporsional. Daunnya sedikit, batangnya panjang, letoy gitu dia pokoknya. Itu nggak sehat. Gitu. Akhirnya saya percobaan kedua dengan kondisi lebih banyak terekspos sinar matahari setelah dia tumbuh kecambah. Dan untungnya itulah hasilnya yang sekarang kami panen itu mulai berhasil. Setiap hari dikasih jam, terus seminggu sekali dikasih nutrisi, terus ditanya mungkin setiap pagi, aduh sudah sejauh apa, sudah sebesar apa, kayak gitu. Iya, itu jadi penyemangat juga ya, kayak bapak saya tuh. Bangunnya pagi banget, langsung kayak nengokin anak gitu ya. Betul. Jadi kayak apa ya, kita punya harapan baru untuk bangun setiap pagi. Jadi kayak ada yang ingin dilihat, ada yang ingin dicari, ada antusiasme tersendiri gitu loh kalau udah bangun. Udah segede apa ya gitu, terutama pasti umur seminggu 2 minggu itu kan daunnya masih 2, masih 3. Taunya besoknya udah 4, taunya besoknya udah 5. Kalau sekarang nih udah umur 1 bulanan lebih gitu, ya daunnya udah lebar-lebar, cuman ngecek aja udah seberapa gede kayak gitu. Itu sudah berapa lama sih, Nak? Kalau yang sekarang ini, kalau yang saya kebetulan saya rajin dokumentasi di HP, jadi kalau nggak salah pertama kali itu saya nyoba tanggal 5 Mei. Sekarang jadi kurang lebih sebulan ya. Tapi yang awalnya cuman sayur hijau sama kangkung, sekarang sudah nambah pokcai, tomat, cabai, terus terong. Ya itu sih. Wow, kayaknya udah cukup lengkap ya sayurnya kalau segitu. Ya, tapi masih belum siap panen. Yang sudah pernah dipanen itu baru sayur hijau sama kangkung aja.
karena yang lain-lain itu masih tahap awal-awal banget. Oh, cuman yang karena lebih sayur hijau dan kangkung lebih dulu ya, memang 1 bulan lebih dulu ya. Iya. Sedangkan Iya. yang lain belum. Yang lain belakangan. Belakangan Yang gitu. sayur hijau sama kangkung itu saya mulai dari bibit, jadi nyemai sendiri. Terus kalau cabai sama terong sama seledri sama apa lagi ya? Ya itu suami beli yang udah ada bibit sedikit, sudah ada tumbuh-tumbuh gitu. Terus dia pindahin ke media hidroponik. Oke. Nah, di awal ini kan 1 bulan, terus sudah ada yang panen yang sayur hijau. Kangkung juga udah panen ya tadi ya? Oke. Udah. Gimana? Apa ya, hasilnya sendiri menurut Ina memuaskan atau masih ada yang kurang lagi? Memuaskan banget. karena kelihatan usaha dari waktu dia masih bibit kecil-kecil gitu sampai dia grow up sampai sekarang, rasanya bahagia. Karena sampai waktu itu sebenarnya sudah cukup besar untuk dipanen, untuk dibikin sayur. Tapi kok rasanya nggak tega gitu. Aduh, udah besar kan dari kecil, kok sekarang mau dipetik, mau hilangin aja daunnya gitu. Tapi mau nggak mau ya, namanya juga ditanam untuk dimakan gitu kan. Betul. Dan dipetiknya juga nggak hilang semua sampai akar. Jadi karena ini untuk konsumsi rumah tangga, jadi saya petik bagian daun aja, seberapa butuh gitu. Jadi ya udah dipakai. Karena saya pakai jus sayur setiap pagi gitu. Aku petik yang 4-5 helai daun yang sebesar lebar tangan gini, campur sama buah yang lain, udah setiap hari nggak perlu beli sayur hijau untuk bikin jus sayur. Wow, menarik nih. Kok saya baru tahu nih, selera kita sama ya? Saya juga suka jus sayur sih. Oh, tapi saya baru coba loh, ini baru 8 hari. Oh. Ya belum berpikir. Iya. Ini gara-gara stok sayur banyak dan sebenarnya gampang nyari, kan saya taruh di teras nih. Iya. Jadi tinggal petik, sangat gampang aksesnya, jadi kayak alasan untuk nggak bikin itu nggak ada. Iya. Dan segar lagi ya. Segar. Selain buat jus, Ina sendiri sudah sempat buat masak nggak? Kangkungnya mungkin? Kangkung ya. Kangkung ya. Gimana? Dengan biasanya beli di pasar? Yang pasti kalau dari segi jumlah nggak cukup ya kalau misalnya 1 kali. Karena juga jumlah kangkung yang ditanam itu juga tidak cukup banyak gitu loh. Tapi dari kesegarannya mungkin enak ya? Iya, enak. Jadi kita baru masak, baru mau petik, ya kebayang segarnya gimana. Gitu. Berarti boleh dibilang berhasil dong, sesuai dengan metode. Berhasil. Ya gitu deh. Cuman yang belum pernah sukses sama sekali itu tanam wortel. Pernah juga nyoba, kan nonton di YouTube, terus lihat-lihat di internet kalau mau growing wortel itu bisa dari bonggolnya. Itu saya sudah berhasil ngerendam sampai dia tumbuh tunas baru sekitar 5 atau 7 helai daun. Dan pindahin ke pot, itu sudah 3 kali percobaan, selalu mati tengah jalan. Kalau nggak wortel bonggolnya busuk, daunnya hilang. Lalu solusinya apa, Nak? Kan kalau sebelumnya kalau sebelumnya kan Ina sempat konsultasi ke kawan yang memang basicnya di pertanian ya, yang tadi ceritain. Nah, kalau tomatnya sendiri Ina sempat tanya nggak sama yang tomatnya apa wortel ya maksudnya? Yang tadi gagal, yang wortel ya, yang gagal tadi. Karena wortel sebenarnya nggak ada niat terlalu serius dan hanya iseng. Karena itu kan sisa potongan buat masak ya, jadi saya pikir kasihan kebuang. Jadi ya udah, maksudnya nggak sama sekali mengharapkan bakal sukses, hanya memenuhi rasa ingin tahu aja. Bisa nggak ya? Tapi udah 2 kali gagal, ya udah nggak usah lah gitu. Tapi yang sekarang masih dalam progres, itu masih dalam perkembangan, terong, kemudian cabai, tomat, seledri, pokcai. Oke. Yang sudah sukses itu sayur hijau sama kangkung. Siap, mantap. Kalau boleh tahu nih, yang mendorong motivasinya Ina sendiri untuk sayur nih, setelah hasil ini, kan awalnya dari rasa khawatir ya, karena lockdown awalnya, dari informasi seperti itu. Sekarang setelah merasakan ini, gimana nih, motivasi tetap terjaga atau ya udahlah cukup? Tetap. Jadi sekarang motivasinya itu sudah kayak dia sudah jadi satu hobi baru gitu ya. Karena benar-benar berkebun itu relaxing loh.
Saya ngerasa kayak hidup yang biasanya tuh cepat, pagi ke kantor, pulang sore. Terus itu karena work from home ini sangat banyak waktu luang, jadi saya bisa hari demi hari itu melihara tanaman, nyiram, kasih nutrisi, cabutin gulma-gulmanya, ngawasin biar nggak dipetikin sama anak-anak. Itu jadi kayak satu kegiatan yang menyegarkan, ngilangin stres gitu lah. Kalau Lagi saya juga kalau kedepannya nanti udah kerja lagi, tetap bisa ya tetap ngatur karena sekarang sudah gede-gede, kan tinggal disiram sore-sore aja, bisa lah. Tapi bisa lah ya, berarti bisa ngatur waktu berarti ya kedepannya. Selain dari YouTube, dari artikel juga dan kawan ya, lebih banyak belajar. Ya, saya modalnya cuma 2, dari YouTube sama dari temen, itu aja. Suami sih juga karena dulu pernah pengalaman, jadi dia sedikit banyak tahu lah ya. Jadinya dia juga cukup bantu. Yang tadinya kayaknya kayak distant gitu, nanti lama-lama jadi ikutan. Jadi dia juga rajin, dia yang tukang ganti nutrisi untuk hidroponik. Kalau saya kan ada tanaman 2 jenis, yang pakai polybag, pakai media tanah, sama yang hidroponik. Nah, kalau yang media tanah saya tukang siram setiap hari. Kalau suami media hidroponiknya dia yang ganti nutrisi setiap seminggu sekali. Yang ngingetin, tambah kayaknya larutannya harus udah berkurang, harus ditambah, terus apalah kayak gitu-gitu. Jadi sekarang kayak punya anak ketiga gitu modelnya. Anak ketiga, oke, menarik. Berarti boleh bilang setiap orang juga bisa ya melakukannya kalau memang mau diniatkan gitu ya untuk belajar ini. Iya, benar. Tapi memang itu benar-benar dengan hati aja sih. Kalau memang ngerasa enjoy, kepingin, pasti bakal sukses. Iya. Meskipun berapa kali gagal. Setidaknya kalau untuk kebutuhan perkeluarga sendiri, Ina sendiri tadi bilang. Sorry, aku kamu ini maaf. Enggak apa-apa. Kalau dari oh iya, maaf, boleh di pause aku ke dalam sebentar aja? Siap. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Ada perang saudara barusan. Oke, terakhir nih, Nak. Kalau dari kebutuhan sendiri, dalam artian tadi kan Ina udah nyobain kangkung, tapi belum terlalu cukup ya? Iya, jumlahnya belum banyak. Cuman menurut Ina sendiri, dengan media yang Ina miliki, penggunaan media dalam artian kan halaman nggak terlalu banyak ya dipakai ya? Enggak. Jadi boleh diceritain berapa luas area yang dihabiskan untuk tanaman-tanaman ini? Nggak banyak sih, kita cuma berusaha menempatkan dia di tempat-tempat yang kayak nggak mengganggu lalu lalang kita gitu loh. Jadi misalnya kayak di pojok-pojokan, di pinggir-pinggir di pinggir tempat kita jalan, kita taruh di atas tembok di teras kayak gitu, yang memungkinkan dia kena sinar matahari. Itu aja sih. Karena kita pakai polybag, jadi pindah-pindahinnya gampang banget. Kayak dulu misalnya sering hujan, tanamannya masih kecil-kecil, kita pindahin di teras supaya dia nggak rusak, supaya dia nggak rusak kena air. Setelah dia sudah cukup besar, kita pindahin ke tempat yang 100% terekspos matahari, terus udah kena hujan juga nggak apa-apa. Berarti benar-benar tanpa mengganggu istilahnya membutuhkan area yang luas ya, karena Ina tempat di tembok, di sudut-sudut rumah yang ada ruang, ada sinar matahari seperti itu ya. Ya, gitu. Oke. Kalau dijumlahkan ya, kita bicara dari sayur hijau, kemudian kangkung, nanti siapa tahu sudah tumbuh nih terong ya. Kira-kira kalau kebutuhan sayur sendiri untuk keluarga cukup nggak sih? Kalau tergantung keinginan ya. Kalau kita selera makannya. Ya, pertama kalau kita kuat sayurnya nggak variatif, dalam arti sayur hijau, terus itu mungkin cukup berturut-turut beberapa hari dapat aja gitu loh. Tapi kan nggak mungkin setiap hari pagi siang malam sayur hijau terus. Iya. Jadi kalau dengan kebutuhan yang berselang-seling, saya rasa ini cukup. Kalau bisa di mix and match sama sayur yang lain kayak wortel, kayak kol dan lain sebagainya. Kalau kebutuhan untuk jus saya setiap pagi itu cukup lah. Gitu. Jadi intinya sebenarnya 100% tidak akan, kalau saya ya, 100% tidak bisa menjamin kebutuhan pangan. Dia hanya menyumbang sekian persen, tapi paling tidak bisa lebih menghemat pengeluaran untuk sayur itu. Oke, menarik banget ya. Tapi plusnya juga, terutama yang paling utama mungkin menurut Ina apa nih? Aktivitasnya ya yang memberi. Ya, satu benefitnya adalah saya merasa stress release. Jadi kayak
saya punya kegiatan yang membuat saya lebih rileks. Terus yang kedua, saya bisa memenuhi sedikit kebutuhan keluarga akan kebutuhan sayur hijau ya, sama nanti mungkin cabai sama terong sama tomat. Terus yang ketiga, saya tuh kepengen juga untuk ngasih ke orang, ke keluarga. Ini habis panen nih kayak gitu, saya kayak gitu. Ini kebetulan sempat nyoba lagi hidroponik pakai dia botol air bekas. Kayak botol air bekas itu ada sekitar 12 dan sudah besar. Jadi itu bakal saya kasih ke keluarga, mungkin sekitar 6 botol karena sudah nggak ada tempat. Menarik. Oke, ini menarik nih jadi hobi. Yang jelas ini yang paling menarik poinnya adalah selain menghibur tadi, dari Ina sendiri memang bukan latar belakang pertanian dan hanya belajar otodidak lewat tadi ya YouTube gitu ya. YouTube. Siap. Oke, ini pasti bisa. Siap. Ini nanti kalau boleh nanti boleh dikirimin fotonya biar Bapak saya lihat atau diposting ya. Diposting aja kali ya. Ya. Nanti biar Bapak saya juga tambah semangat nanti. Oke. Makasih banyak Ina buat waktunya udah ngobrol tentang hidroponik. Semoga kebun Bapak sukses ya. Siap. Ya, sukses juga buat Ina untuk berkebun sayurnya dan hidroponiknya. Terima kasih. Dadah.